Pagi ini tuh hujan. Wow. Wih, masih nyolong tuh. Pada keluar kucingnya, bro. Habis nonton Liverpool tadi. Pertandingan pembuka Premier League jam 2. Terus tadi tuh jam 4 hujan deres. Ada kalau setengah jam. Ternyata pas keluar aku cek di belakang, anginnya lumayan kencang, deres gitu. Tapi geraknya itu ke barat. Jadi ini barat masih hujan. Tuh kan, Bekasi. Deres banget. Dingin. Liga Inggris sudah mulai. Jadi setelah sekian lama, 2 bulanan, sebulan 2 bulan, weekend tuh nggak ada yang ngibur selain Liverpool sama pertandingan lain-lain lah Liga Inggris. Sekarang mulai lagi. Nanti malam tuh kayak banyak juga yang main. Wah, itu tuh sunrise-nya udah muncul. Ini kalau Liverpool tadi pagi kalah ya, ini bakal bad mood sih. Untungnya tadi tuh 2-0 dulu menang. Terus 2-2 di menit 70-an tadi. Aduh, sempat udah kayak kalah inilah, tahu seri. Beruntung Chiesa sama Salah 4-2. Mantap tuh. Nah, nggak terlalu hujan daerah sini, ternyata cuma gerimis. Wah, kayak membatas gitu. Hujannya ternyata belum nyampe kota aja udah terang. Kota-kota aja lah ini. Tahu nyari sarapan. Nih, orange gitu. Masuk sinilah. Tuh, kucing lagi, bro. Kucing. Oh, rame. Oh, kayak pasaran gitu. Wow. Eksotik. Nah, kucing lagi tuh. Nggak kehitung. Mulai berangkat tadi nyampe sini udah berapa kucing tuh, nggak kehitung, bro. Fix ya. Zaman sekarang tuh kalau nggak pinter-pinter bermain sosmed, kita tuh bakal sulit mengendalikan emosi mental gitu. Mungkin bisa puluhan atau ratusan berita ya yang tiap hari masuk ke algoritma ya. Sebenarnya tergantung algoritma ya. Kalau kalian suka lihat Premier League ya Premier League, tapi kalau random gitu biasa ini kan viral ya. Nah, itu kan puluhan atau ratusan berita positif atau negatif ya. Kebanyakan sih yang negatif ya, yang mengandung kontroversi kayak kelakuan pejabat, kayak ya banyak banget lah. Wih. Bentar tuh kelihatan sunrise-nya, bro. Bentar. Banyak banget ya yang kelakuan politik atau apa. Jadi batas pikiran manusia kan limitnya kan ada ya. Yang bikin rusak kan itu tuh impact output kita setelah menerima berita tersebut. Itu apa yang kita pikirkan dan reaksi emosionalnya tuh apa itu. Sebenarnya yang rugi tuh diri kita sendiri sih, bro. Wih. Tuh gunung-gunung Gilimanuk tuh. Nah itu tuh, bro, lagi-lagi tuh yang dirugikan tuh kita. Kalau nggak bisa nyerna berita dengan apalagi reaksi kita, misal kayak pejabat kita kelakuannya kayak gini, entah apa kebijakan kita emosi. Nah, yang rugi kita sendiri, bro. Apalagi sampai gatel ngetik atau apa. Udah masuk jalan gede, masih tergolong sepi jalanan, mungkin masih siap-siap
berangkat, yang mau kerja atau yang mau sekolah. Tuh, udah hijau. Sip. Mungkin lewat dalam kali ya. Zaman dulu mungkin 20 tahun yang lalu atau 30, di zaman-zaman koran ya, atau channel TV yang cuma TVRI, manusia udah terbiasa membaca, mungkin sehari cuma melihat 1 atau 2 berita yang itu mungkin positif. Atau dulu tuh inget banget saat SD atau SMP tuh paling ntar jam setengah 12 siang itu ada patroli itu khusus ya kriminal-kriminal atau kecelakaan gitu. Sekarang tuh makin semua tuh diberitain, bro. Nah, itu hal-hal tersebut tuh yang kalian tuh harus concern banget, bisa milih stop scroll atau ya harus pinter-pinter nge-manajemen pikiran kita biar nggak ke distract dengan kerugian hal-hal tersebut. Kalau dulu kan orang tua kita selalu menghadang ya, menghadang tuh, woi kalau bisa jangan temenan sama yang apa, temen yang nakal atau kriminal lain-lain lah. Temenan boleh tapi jangan ngelakuin hal yang sama. Nah, dari hal tersebut aja bisa lingkungan tuh berpengaruh besar di perilaku, bro. Nah, di zaman sekarang itu sebenarnya tuh kita tuh agak sulitan ngecernaan itu kayak gimana antara media sosial dan hal-hal yang positif atau negatif tuh kita nggak tahu. Terbukti anak-anak zaman sekarang yang kayak usia 5 tahun atau 10 tahun itu banyak banget yang kena mungkin penyakit mental atau gimana ya, kayak nggak, udah susah ngomong atau apa. Itu faktor terbesar sih karena sosial media atau HP yang terlalu dini ya, paparan radiasi atau apa ya. Dulu kan kita kecil kan emang nggak kenal ya yang namanya HP nih. HP ini kan masif di tahun 2010 ke atas ya. Jadi itu faktor tuh penting banget tuh, sangat cepet banget. Sama halnya kayak masifnya Amerika kan di junk food 1970-an. Setelah 20 tahun itu udah mulai tuh kelihatan yang obes dan lain-lain. Tapi si sosmed ini, si teknologi HP ini cepet banget. Ya ada positif dan negatifnya, tapi kasihan banget kalau korban itu udah anak usia 5 tahun sampai 10 tahun yang seharusnya belum waktunya. Seru ya udah masuk di gang-gang tersebut. Ini sebenarnya udah masuk pusat kota, ke Taman Sri Tanjung tuh deket banget dari sini. Ih, dijual. Ini arah ke Taman Belambangan, alun-alunnya Banyuwangi lah. Nah itu tuh si apa? Finishnya Bentang Jawa di sini nih. Besok persiapan 17-an nih udah mulai dipasang. Ini 16 Agustus H-1 kita udah merdeka. Pantai Bum. Lewat pasar lagi, bro. Banget, bro. Di sini kayak salah ngambil jalan ya aku. Ada truk sampah. Sip. Wah, kayak pecelnya udah tutup, bro. Daerah situ dulu. Waduh,
Masih lewat di pasaran. Hijau bro, hijaunya tuh yellow fluorescent. Wih, keren nih. Hiluk Rangga. Sip. Merah putih bro. Masuk gang aja. Males. Kendaraan di jalan utama udah mulai rame. Mungkin serunya kalau sepedaan di kota kayak gini, kita nyoba-nyoba gang yang nggak pernah kita lewatin atau explore lebih dalam lah ya. Hijau, mau hijau bro, gas. Nah ini aku SMA tuh ingat banget, sini ada gang tuh. Coba masuk sini lah. Aku tuh seminggu masih sepedaan ya, minim sekali lah, seminggu pasti aku sempetin. Di samping itu setiap hari Senin, Rebo, Jumat tuh udah badminton. Ya lumayan, kardionya tuh lumayan. Wah rumahnya gede-gede bro. Daerah sini pusat kota. Masih jalan gang, tapi ini lebih jalan yang sering dilewatin gitu. Jalan shortcut ke stadion. 06.15 49 menit kita ngegoes RTH Taman Baru 2. Ini di titik ini tuh kita udah ke barat ya bro, maksudnya udah jalan pulang. Ternyata kanan kiri tuh banyak gang bro. Hijau, ayo. Wih. Super gang. Super duper gang. Udah sejam. 16,6 kilo. Tahu makan kacang aja. Oke tuh. Beli di warung Madura mungkin. Hehe. Kita lewat dalam aja bro, dan nggak terlalu sibuk kendaraan. Perlintasan udah mulai banyak perumahan ya bro daerah sini tuh, tinggal kanan aja sawah, ini kiri juga sawah, tapi tuh di dalam situ tuh udah kejual tuh buat perumahan. Semakin lama semakin mengecil nih jalan. Tahan dulu bro, makan kacang. Sip. Ladang yang nggak ditanamin padi, rusak ya, banyak tikus. Makan kacang dulu bro.
Kita lanjut, bro. Ayo, ada kucing. Wiu, wiu, wiu. Hus. Ini baru habitat ini, bro. Waduh, sedikit becek. Oke. Ini jadi kayak jalan pulang yang terfavorit lah. Syahdu, bro. Daripada lewat jalan besar tuh males banget aku. Tadi tuh makan kacang lumayan banyak. Habis lah kalau seperempat gitu. Kalau nggak di stop tuh terus, bro. Kacang kulit tuh apalagi ada temennya, waduh, harus habis tuh. Kayak nggak mau diem gitu secara otomatis. Tapi bagus sih kalau kacangnya, soalnya dia proteinnya. Nah, ini jalan yang kemarin pas aku pertama kali start. Tuh sana yang tembusnya sawah-sawah awal itu. Ini aku lewat terus. Banyak banget, bro, jalannya. Mulai tadi tuh nggak nemuin tanjakan yang bikin panas kaki, karena ya kota-kota aja. Mulai makadam lagi, jalannya ayam. Ini aku guys tuh udah 1 jam 14 menit, 19,6 km. Sebenarnya gue sih kalau di atas sepeda gitu mungkin 1,5 jam ya, karena tadi berhenti gitu tuh, kayak nge-pause sendiri gitu. Wah, kayak tadi makan kacang itu di sini, bro. Mantep tuh. Next lah ya mungkin. Wow, nyampe sini tuh segernya kok beda, bro ya. Tadi lumayan seru pol, 5:30 kurang. Aku udah jauh. Ke mana aja tuh tadi? Ke Ganggang lah. Munyer-munyer sampai sini juga. Hah, makan kacang. Udah, gitu aja. Dadah.